Halo, selamat malam teman-teman. Kembali kita di channel Inde Investasi. Topik kali ini adalah yuk cuan bersama di saham BFIN atau yang teman-teman biasa kenal dengan BFI Finance. Oke, sekarang adalah bagaimana sekarang kita akan langsung masuk mulai ke dalam materinya. BFI Finance kita sudah mengetahuinya, sudah resmi menjadi digital multi finance yang pertama di Indonesia. Untuk tahu detailnya sedikit, maka kita akan melihat apa sih isi BFI Finance itu sendiri. Pertama kita melihat, saya mengukur BFI Finance adalah pergerakannya mereka daripada saat Januari. Ini merupakan chart relatif antara BFI Finance atau BFIN dengan Jakarta Composite Index, di mana dalam waktu 1/4 tahun, yaitu dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, BFIN itu sudah bergerak sebanyak 124% dibanding indeks IHSG. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah BFIN masih akan memberikan return yang cukup bagus bagi para investor atau trader? Yuk, mari kita simak ke dalam ulasan berikut. Oke, BFI Finance per penutupan pada Jumat kemarin, tanggal 11 Maret tahun 2022. BFIN itu berada pada sektor finance, dia di dalam industri multi finance, dan saat ini adalah satu-satunya multi finance yang bertransformasi ke arah digital multi finance. Kapitalisasi pasarnya BFIN berada pada 21.076,6 miliar rupiah. Dia mempunyai floating stock publik sebesar 50,91%, dan sisanya dimiliki oleh Trinugraha Capital sebesar 42,81%. Mereka adalah pengendali dari BFIN. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Siapakah Trinugraha Capital tersebut? Karena ini penting, karena ini merupakan kunci bagaimana BFI Finance bertransformasi dari konvensional multi finance menjadi digital multi finance. Oke, perlu diketahui, isi dari Trinugraha Capital atau pemegang saham Trinugraha Capital itu terdiri dari Triputra Group, kemudian juga ada North Star Group, dan juga ada The Garibaldi Thohir, Bapak Garibaldi Thohir. Dua yang utama, yaitu Triputra Group dan North Star Group, adalah private equity ternama di Indonesia. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam Trinugraha Capital ini adalah private equity yang cukup besar dan cukup punya nama di dalam dunia investasi. Jadi semoga dengan kita mengetahui pemegang saham pengendali ini, kita tahu bahwa kedua grup ini adalah grup yang serius di dalam mengembangkan bisnisnya mereka. Oke, nah yang perlu teman-teman ketahui adalah aksi korporasi BFIN yang terbaru adalah pemegang saham pengendali melakukan tender offer untuk BFIN di harga Rp1.200 untuk periode tender offer itu dilakukan pada periode 22 Februari sampai dengan 23 Maret tahun 2022. Jadi tanggal Maret ini ada mereka masih dalam periode masih melakukan tender offer. Kemudian untuk lanjut, kita perlu mengetahui apabila kita sebagai investor adalah apa sih produk-produk BFIN? Ya seperti umumnya produk multi finance, maka produk BFIN juga pembiayaan berjamin sertifikat rumah dengan BPKB dan BPKB mobil motor. Itu adalah produk BFIN yang pertama. Dan yang kedua adalah pembiayaan alat berat dan mesin industri. Nah, ini cukup menarik nih. Seperti kita ketahui, pembiayaan
berat dan mesin industri, kebetulan pengendali mereka juga mempunyai bisnis di dalam bisnis CPO dan bisnis tambang yang akan memerlukan pembiayaan untuk pengadaan alat berat dan mesin-mesin industri. Jadi ini cukup strategik ya masuknya mereka ke dalam saham Bevin sebagai pemegang pengendali. Oke. Berikutnya kita perlu mengetahui multi finance peers atau yang biasa disebut dengan siapa aja pesaingnya Bevin. Ya, seperti kita ketahui, Bevin mempunyai pesaing yaitu Kelipan Finance, kemudian ada Mandala Multi Finance, dan juga ada Adira Multi Finance. Mereka adalah multi finance yang besar. Kemudian juga ada IMJS. Nah, ini saya sajikan di dalam tabel 4. Jadi kita bisa mengetahui siapa saja pesaing atau peers-nya Bevin. Seperti kita ketahui, semua multi finance mengalami penurunan sales growth, kecuali Mandala Multi Finance. Jadi Bevin mengalami penurunan pertumbuhan penjualan, Cevin juga mengalami penurunan penjualan, Adira Multi Finance juga, kemudian IMJS itu dari Indomobil juga mengalami penurunan sales. Sedangkan tapi yang menarik, meskipun Bevin mengalami penurunan sales, tetapi Bevin berhasil mencatatkan operating margin sebesar 37,3%. Jadi dia meraih operating profit margin double digit, ya, meninggalkan peers pesaingnya. Yang terdekat adalah Mandala Multi Finance sebesar 33,82%, kemudian ada Adira Multi Finance sebesar 21,01%, dan IMJS sebesar 15%. Dan nomor buntut adalah Kelipan Finance. Dan net profit margin juga masih dipimpin oleh Bevin sebesar 27,44%. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Bevin mempunyai efisiensi operasional. Sehingga maka kita bisa melihat bahwa market memberikan price earning ratio yang cukup besar kepada Bevin, yaitu 18,67 kali. Sedangkan untuk PER terendah diberikan kepada Adira Multi Finance. Nah, PER besar juga diberikan kepada Indomobil, akan tetapi yang saya pahami adalah IMJS ini saat ini sedang mengalami transformasi bisnis, mereka juga masuk ke bisnis logistik. Jadi bukan hanya murni di dalam multi finance, tetapi mereka juga sudah mulai masuk ke bisnis logistik. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui adalah, nah ini adalah suatu pembelajaran buat teman-teman. Mengapa kita jangan takut dengan price earning ratio yang sudah besar seperti Bevin dibandingkan dengan teman-temannya? Karena investor atau pelaku pasar itu selalu akan melihat bagaimana suatu perusahaan itu dapat melakukan inovasi atas bisnisnya atau melakukan efisiensi atas kinerja operasionalnya. Nah, dalam hal ini, Bevin tercermin sudah berhasil melakukan efisiensi dalam kinerja operasionalnya, dan karena Bevin sudah mulai digadang-gadang sebagai multi finance digital pertama di Indonesia, maka dianggap Bevin sudah mempunyai modal besar untuk tumbuh terus berkembang. Apalagi kita juga mengetahui bahwa pemegang saham Bevin adalah pemegang saham yang ahli di dalam dunia investasi. Oleh karena itu, nah ini dia penjelasannya, operating profit margin adalah di atas peers-nya, dan ini adalah saham yang paling saya suka apabila operating profit margin di atas para pesaingnya. Maka dari itu teman-teman jangan terlalu terpaku dengan PBV PER yang murah. PBV atau PER yang murah, PBV termurah itu dimiliki oleh price to book value terendah dimiliki oleh Cevin, sedangkan untuk PER termurah dimiliki oleh Adira Finance.
Tetapi secara operation dan secara inovasi mereka kalah dari Bufin. Itulah alasan kenapa Bufin bisa mengalahkan teman-temannya. Oke, jadi ini tipsnya adalah tapi carilah mana perusahaan yang berhasil melakukan efisiensi dan inovasi. Oke, kita sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu BFIN Fiscal Year 2021 Result Highlight. Seperti yang kita ketahui, revenue-nya BFIN secara tahunan dari tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,78%. Mereka mengalami kenaikan net profit sebesar 59,87% secara tahunan, dan mereka juga mengalami penurunan net profit Q on Q. Jadi ini saya membandingkan quarter on quarter net profit, di mana dari quarter 2 ke quarter 3 Bufin mengalami net profit kenaikan sebesar 63,31%, sedangkan di kuartal keempat Bufin mengalami penurunan net profit sebesar 42,12%. Nah, ini juga highlight tanda-tanda yang harus kita perhatikan dalam menganalisa Bufin, terutama untuk tahun ini, tahun 2022. Nah, kenapa tapi Bufin dengan revenue yang turun sebesar 10%, dia tetap berhasil menghasilkan net profit sebesar 59,87% secara year on year? Pada saat saya mengecek, ternyata di dalam financial result-nya adalah ada pengembalian pencadangan piutang. Jadi di tahun 2020, Bufin itu sudah melakukan pencadangan piutang, di mana pencadangan piutang itu saya rasa tidak terjadi kredit macet, sehingga ada beberapa pencadangan piutang itu yang bisa dikembalikan kepada porsi net profit untuk pada tahun 2021 ini. Kira-kira ini sama seperti apa yang terjadi dengan Bank BNI. Makanya Bank BNI mempunyai net profit yang sampai dengan 75% year on year. Oke, itu bagus, itu menandakan, jadi yang kita harus lihat, memang itu menandakan bahwa Bufin dalam melakukan penyeleksian nasabahnya itu merupakan hasil yang bagus, karena Bufin berhasil mengembalikan pencadangan piutang yang sudah dicadangkan di tahun 2020 untuk dikembalikan masuk ke dalam full year atau fiscal year 2021. Jadi itu menandakan bahwa Bufin memiliki assessment risk atau mitigasi risiko yang baik di dalam menyalurkan kredit. Oke, multi finance yaitu Bufin target price. Dari saya, target price untuk fiscal year 2021 adalah Bufin akan mencapai 1.550 yang merupakan bagian dari technical target saya, di mana kita harus mengetahui level 1.550 di dalam fundamental berdasarkan fiscal year 2021, EPS Bufin dengan EPS Bufin Rp70,71 dan book value per share pada Rp466,35, maka ditranslasikan menjadi apabila Bufin mencapai target 1.555, maka price earning ratio-nya ada pada 21,99. Nah, ini price earning ratio pada 21,99 ini adalah mengacu pada hasil earning per share fiscal year 2021. Berarti saat ini Bufin diperdagangkan pada price earning ratio sebesar 18,63 kali. Kita perlu mengetahui bahwa benchmark-nya atau standarnya, PI 5 tahunnya standar deviasi band-nya dari Bufin untuk nilai min atau nilai rata-rata adalah berada pada 14,78 kali. Jadi bila saat ini Bufin bergerak pada 18,63 kali, berarti saat ini Bufin sudah berada di atas per rata-rata selama 5 tahun. Kemudian sekarang Bufin sedang menuju kepada 1+1 standar deviasi, di mana level per rata-ratanya ada pada 30,01%.
Jadi meski Bovin mahal, saya mempercayai Bovin akan menuju kepada level 1555 karena beberapa hal yang tadi saya sebutkan di depan, yaitu transformasi bisnis Bovin, dan maupun Bovin ini adalah salah satu multifinance yang berhasil mencatat operating profit margin yang cukup lebar. Oke, dan kebetulan untuk target fundamental yang diberikan oleh salah satu broker adalah berada pada 1620, di mana yang memberikan target fundamental tersebut adalah Bahana Sekuritas atau DX. Oke, jadi masih ada upside sekitar di atas 15% plus. Oke, ini berikut gambar dari target technical price Bovin, yaitu Bovin akan mencapai pada level 1555 dengan saya menggunakan Fibonacci projection sebagai target saya. Upside masih 15% plus untuk Bovin. Oke, jadi apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di dalam video ini di bawah ini, atau teman-teman juga dapat langsung email kepada saya di darioprojects@gmail.com. Berikut saya disclose informasi dari kami, yaitu kami saat ini tidak mempunyai posisi pada saham Bovin dan juga tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan oleh kami adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Target price diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Oke, berikut disclose kami, dan saya rasa Bovin dengan upside masih sekitar 15% plus masih seksi, masih ada ruang untuk tumbuh, dan bila Anda memutuskan untuk berinvestasi, jangan lupa perhatikan risiko yang ada, dan semoga Anda cuan. Salam investasi, dan sampai jumpa kembali di video kami berikutnya. Terima kasih.